Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, salam jumpa dan damai beserta kita semua. Hari ini Rabu 13 Januari tahun 2021. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Markus bab 1 ayat 29 sampai ayat 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Tuhan. Umat Allah yang dicintai Tuhan, kehadiran Yesus di tengah-tengah manusia sungguh menjadi kabar baik bagi seluruh umat manusia. Dalam karya pelayanannya, Yesus tetap menunjukkan kesatuannya yang begitu erat dengan Bapanya. Ia senantiasa memperkenalkan Bapa lewat doa dan tugas pelayanannya yang ditujukan untuk semua orang. Bacaan hari ini menampilkan Yesus yang melakukan tugas pelayanan di tengah umat manusia, yakni pelayanan terhadap orang sakit dan pengusiran setan-setan. Ibu mertua Simon Petrus yang terbaring karena sakit demam didatangi oleh Yesus, dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia. Lalu lenyaplah demam ibu itu. Mertua Simon Petrus pun bergegas melayani mereka. Begitupun semua orang yang dibawa kepada Yesus untuk disembuhkan setelah matahari terbenam. Saat ia menyatakan bahwa hari Sabat telah berakhir, dan di sanalah dibawa orang sakit tanpa melanggar hukum Taurat. Yesus tidak membiarkan mereka, sebab belas kasihan dan kuasa ilahi senantiasa keluar dari dirinya sebagai jawaban atas seruan kebutuhan manusia yang dicintainya. Mereka semua sembuh, dan setan-setan pun diusir pergi dari orang yang dirasuki tanpa berbicara apa-apa, sebab mereka mengenal dia. Hal ini menunjukkan kesempurnaan dari penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus bagi ibu mertua Simon Petrus, sehingga ia langsung bisa melayani mereka, dan kemahakuasaan Yesus dalam mengusir setan-setan yang mana mereka keluar tanpa berkata-kata apapun. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tentulah pelayanan Yesus ini semakin masyhur dan diketahui banyak orang, sehingga keesokan harinya semakin banyak orang yang mencari Yesus. Namun menarik bahwa dalam kesibukan yang demikian, pada keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi ke tempat sunyi dan berdoa di sana. Yesus menginginkan persekutuan dengan Bapanya
dan keperluan memberitakan Injil di tempat lain. Sehingga ketika Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus, waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Yesus menjawab, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea memberitakan Injil dan mengusir setan-setan. Dengan demikian, Yesus tetap melaksanakan tugas perutusan yang datang dari Bapanya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bila orang sudah menyukai kita karena pelayanan yang kita hadirkan menyentuh hati banyak orang, ada kecenderungan kita ingin tetap bersama mereka. Namun Yesus menginginkan hal lain juga. Dia menginginkan agar banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, sehingga ia mengajak para rasul pergi ke tempat-tempat lain. Yesus sedang mengajak para murid untuk tidak berhenti bila suatu kabar baik telah membuahkan hasil. Yesus ingin agar kita terus berjalan demi kerajaan Allah dengan setia membangun relasi dengan Bapa. Maka pantaslah kita juga menyatakan bahwa kebaikan dalam diriku atau pengalaman kasih bersama dengan Allah yang kualami hari ini mesti berlanjut hari demi hari. Inilah semangat misi yang sedang ditawarkan kepada kita umat beriman, agar kita semakin berusaha memenangkan banyak jiwa-jiwa. Bacaan hari ini berpesan kepada kita untuk menerima dan melayani sesama yang menderita sakit dan dirasuki oleh setan-setan masa kini, kebencian, egoisme diri, dan untuk membebaskan mereka dari sakit dan belenggu-belenggu jahat itu. Namun kita pun harus dengan rela hati untuk tidak terpaku pada pelayanan di satu tempat, melainkan pergi dan membangun relasi dengan Allah Bapa dalam doa. Inilah hukum baru yang ditunjukkan oleh Yesus dalam setiap tindakan pelayanannya. Ia sungguh mengasihi Bapanya dan sungguh mengasihi manusia. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus mengusahakan agar manusia tidak dibelenggu oleh sakit, melainkan oleh keadaan damai dan sejahtera. Ia mencintai manusia dan ia mengusir kuasa jahat dari mereka yang datang kepadanya. Yesus juga menegaskan bahwa untuk itulah Dia telah datang. Ia datang agar kita membangun relasi dengan Allah, dan Ia datang agar kita memperhatikan mereka yang meminta pertolongan kepada kita. Maka dengan kepercayaan teguh pada Tuhan, marilah kita mengasihi Allah dengan segenap hati, akal budi dalam doa-doa kita, dan mengasihi sesama manusia dengan segenap hati, akal budi dalam pelayanan kita. Sebab bagi orang percaya, penyertaan Tuhan melengkapi kita dengan kuasa dari Allah sendiri. Pelayanan kita harus dibangun atas dasar persatuan dengan Allah. Allah adalah sumber dan puncak dari setiap pelayanan kita. Ketertarikan itu dipancarkan melalui kedekatan kita masing-masing dengan Tuhan. Disinilah kesetiaan kita pada doa mesti semakin diperbaharui hari demi hari. Tuhan memberkati kita. Amin.